Kalau semuanya pas panjenengan semuanya ini mohon maaf, mungkin sedang tidur atau apa, mungkin padepokan ini sudah roboh. Di sini itu ada orang datang, tiba-tiba itu ngamuk gitu, ngamuk terus mau Bakar, berbuat arogan lah gitu, anarkis. anarkis gitu, mau merusak padepokan. Orang ini orang luar dari Rejo Winangun yang mengaku Rejo Winangun, dan itu pastinya orang mabuk gitu. Nah orang-orang inilah yang ternyata yang mau menghancurkan padepokan. Ceritanya sama mana? Saya orang Rejo Winangun. Lalu ini paham kan? Ini bukan orang Rejo Winangun nih. Langsung selesai. Gibeng dia wah ngalah-ngalahin saya ini. Wah, Kalau saya cuma jarak jauh nih saya. Kalau beliau langsung dijejer gitu, langsung selesai. Ternyata memang bukan orang Rejo Winangun, orang luar yang ingin membuat onar gitu. jadi memberikan pemahaman kepada orang yang benci kepada kita, sebaik-baik apapun akan tetap nampak sebuah kesalahan. Siap, benar banget. Kami dari pemerintah desa menghimbau, ayo kita hidup berdampingan Siap. di segala bidang sisi kehidupan sosial kemasyarakatan masyarakat desa. Jadi keberadaan ini bisa membuat sebuah warna beda dalam sisi positifnya. Siap. Yang jelas kami dari pemerintah desa Rejo Winangun ucapkan banyak terima kasih. Keberadaan ini menambah satu sisi pengentasan garis trust orang-orang yang nggak mampu. Salah satunya dari bansos yang jenengan keluarkan itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat desa. Waalaikumsalam. Iya. Saya dulu. Mau lagi, saya dulu. Ya. Bikinin kopi Pak Lurah sayang. Santri. Bikinin kopi Pak Lurah sayang. Ini sebagai bentuk arahan dari pemerintah desa agar padepokan bisa lebih baik lagi. Iya. Tentunya kita butuh arahan-arahan dari terutama Bapak dari desa kita. Kita sebagai anak ini minta arah-arah dari beliau supaya padepokan ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya jangan sampai berbenturan dengan aturan dan peraturan yang dibuat oleh desa maupun oleh pemerintah kan begitu. Makanya kita butuh arahan-arahan beliau. Dan ini Masya Allah beliau mau menyampaikan nanti Insya Allah hal-hal yang harus dilakukan padepokan untuk kedepannya tentunya, supaya tentunya harus guyub rukun dengan sekitar, jangan sampai membuat kebisingan lah ataupun hal-hal yang mungkin tidak pas di lingkungan. Memang kita hidup ini di lingkungan kan begitu. Jadi seperti arahan beliau kemarin ya, alhamdulillah sebisa mungkin kita lakukan. Kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin belum pas ya kita minta arahan sama beliau lah. Gitu Insya Allah. Jadi untuk padepokan ini supaya lebih baiknya itu bagaimana Pak? Sebenarnya gini Gus, keberadaan siapapun, lembaga apapun, padepokan apapun dalam sebuah wilayah pemerintahan desa itu kan merupakan sebuah warna komunikasi kan gitu. Siap. Dan kata kuncinya adalah harmonisasi. Siap. Hidup selaras, hidup berdampingan dengan satu tujuan untuk kemaslahatan. Itu yang terpenting di situ itu. Kemudian seperti pondok milik jenengan ini di Desa Rejo Winangun itu memang kemarin kami dari pemerintah desa menghimbau, ayo kita hidup berdampingan. Siap. Di segala bidang sisi kehidupan sosial kemasyarakatan masyarakat desa. Jadi keberadaan ini bisa membuat sebuah warna beda dalam sisi positifnya. Siap. Yang jelas kami dari pemerintah desa Rejo Winangun ucapkan banyak terima kasih. Keberadaan ini menambah satu sisi pengentasan garis trust orang-orang yang nggak mampu. Salah satunya dari bansos yang jenengan keluarkan itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat desa. Terus peran daripada padepokan untuk sosial kemasyarakatan seperti orang yang nggak mampu, kemudian ada semacam kegiatan sosial di
makam, kemudian partisipasi padepokan di acara bersih desa. Kami pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akan tetapi ke depan yang terpenting adalah harmonisasi, sekali lagi harmonisasi. Jadi kita seiring, sejalan, selaras untuk kemaslahatan. Dalam masyarakat pro kontra itu saya yakin wajar saja, karena dinamika opini publik itu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ketika keberadaan padepokan ini bisa membawa sebuah warna positif, bisa membawa sebuah dampak positif kepada masyarakat sekitar, minimal lingkungan sajalah dulu. Itu nanti akan membawa sebuah nilai-nilai yang bersifat positif pula. Jadi monggo ke depan saling menjaga komunikasi dengan masyarakat sekitar, tokoh-tokoh masyarakat di Sarejowinangun, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan sini, berikut nanti dengan pemerintah desa. Kalau perlu kita membuat sebuah event yang event itu untuk membuat sebuah warna beda. Mungkin nanti kalau hari ini kan badai Covid masih ada kan? Nah, nanti kalau proses penanganan Covid ini selesai dan bisa dikatakan kita bisa hidup berdampingan dengan Covid di desa kita, minimal kalau di sini ada padepokan yang bergerak di bidang pengobatan, mungkin nanti ada pengobatan gratis. Atau nanti di situ ada semacam kegiatan syiar agama Islam, katakan seperti pengajian, kita mengundang mubalek besar seperti Gus Muafik, Anwar Zaid, atau Gus Baha, atau bahkan Imron Jamil kan gitu kan. Jadi biar nanti warna syiarnya itu ada. Tidak hanya jenengan padepokan sibuk dengan aktivitas di padepokan, dan masyarakat sibuk dengan aktivitas di mana itu di lingkungan sekitar, akhirnya nggak terjalin sebuah harmonisasi tadi. Mungkin nanti kita bersama-sama dengan pemerintah desa membuat event seperti itu. Nilai positifnya pasti meningkatkan ekonomi kreatif, dan banyak pedagang juga masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua jelas syiar agama Islam, mungkin itu sebuah inovasi itu. Nah, kalau perlu nanti membuat semacam kawasan penataan kawasan wilayah sini, mungkin didevelop menjadi kawasan wisata religius atau kawasan wisata yang bersifat otomatis kan penataan wilayah kan. Mungkin ada taman, ada pot bunga, ada apa, sehingga orang datang ke sini itu bagus. Nah, otomatis padepokan banyak yang datang dari luar kota. Desa kita penuh dengan UMKM. Mungkin sepanjang jalan ini atau kita buat marketplace, ada UMKM bisa jualan di situ, jelas otomatis meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat desa. Jadi seperti itu. Jadi kesan yang bersifat positif, itulah. Dan saya berpesan apa aja kegiatan di padepokan ini sebisa mungkin saling berkoordinasi di tengah pandemi seperti ini. Mungkin dari santri, pengunjung dan sebagainya tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, bagi yang warga warga tempat lain yang nyuwito di sini, langsung kawruh di sini, ya kalau nanti waktunya vaksin ya ikut vaksin dan melaporkan kesehatan itu secara rutin. Yang terpenting itu. Tolong bikinin kopi saya. Ini sudah nih. Kopi biasa. Memang tujuannya itu yang pertama tentang apa tuh tadi, pariwisata itu ingin banget saya, insya Allah. Iya. Wisata goib nanti insya Allah. Apalagi Gus Muafik itu insya Allah kiai saya itu. Ya itu nanti waktu apalah kita pakai. Jadi gini, kalau peringatan Hari Besar Islam itu semuanya merayakan. Kalau peringatan 17 Agustus semua merayakan. Tapi kita punya satu momen apa yang dinamakan bersih desa. Nah, itu semua desa merayakan, tetapi waktunya nggak bersamaan. Ada yang Selo, ada yang Suro, ada yang apa gitu kan. Kebetulan desa kita itu di Selo. Ambil harinya itu tergantung hari baiknya. Nah, waktu itulah ada yang bersifat budaya, meruat dan sebagainya, ada yang bersifat keagamaan. Nanti kita undang yai
ya yang memang betul-betul punya kapasitas gitu. Itu Pak Udin, nanti biar Siap. apa? Jadi ruhnya itu, nafasnya itu seimbang. Siap. Silakan. Sampean kopi hitam apa kopi susu sampean? Hitam aja lah. Kopi. Hitam aja lah. Terus malah Pak Lurah, ini izin-izin yang perlu untuk saya lengkapi lagi apa-apa sih, ada yang kurang mungkin? Jadi gini, kalau masalah perizinan itu nanti yang jelas kalau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui desa itu kan izin usaha sama izin lokasi usaha. Siap. Kalau SS itu kan kemarin sudah ngurus tuntas. Siap. Tapi kalau izin kaitan dengan pengobatannya itu nanti kan Ada SPPT saya. iya dari Itu ada. dinas kesehatan. Iya. Nah, apa-apa yang sudah dimiliki Siap. itu kami desa dikasih Oh, dikasih lampiran. kopiannya. Siap. Jadi semisal Bawa sini nanti. semisal ada pertanyaan dari Siap, mana, siap. itu legalitasnya seperti apa? Kalau legalitas hukumnya kami kan sudah melalui Siap. Pak siapa itu? Pak Adi ya. Iya. Enggak Adi itu. Kalau izin usaha yang bersifat pengobatan namanya Pak SPPT. Iya. PPT itu kasih desa. Siap. Terus buat buat apa profil? Iya, sini. Berarti nanti di fotokopi ada yang diserahkan ke desa ya? Iya, biar nanti kalau ada Jadi dari pertanyaan, dinas kesehatan. kalau ada pertanyaan dari mana itu, dari orang yang Iya. mungkin membutuhkan sebuah Siap. pertanyaan itu Siap. bisa kamu bisa memberikan sebuah gambaran. Oh ternyata ini loh seperti ini seperti ini. Biar nanti nggak salah informasi dan pemahaman masyarakat jelas. Siap. Kalau desa nggak punya, ada Pak Lurah apa sudah punya izin? Saya bilang belum, ternyata di sini sudah. Saya bilang sudah, ternyata di sini belum. Iya, iya. Siap. Itulah pentingnya sebuah komunikasi. Siap. Mas. Kalau selama ini pengunjung yang hadir di sini pakai pola pendaftaran seperti apa? Online atau masih manual? Manual. Ya itu buatlah sebuah aplikasi. Siap. Biar apa? Mengurangi penumpukan di sini. Siap. Buat aplikasi, buat sistem pendaftaran dari situ. Nah, ketika dia datang ke sini berarti sudah terdaftar. iya inden sekian hari, sekian bulan gitu. Biar apa? Lebih tertib administrasi, kemudian dan yang terpenting saat ini kondisi seperti ini kan kita harus tahu dong, dia itu dari mana, kondisinya seperti apa. Tuh. Rencana nanti padepokannya di sana, di tanah yang sebelah selatan itu. Iya, sebenarnya saya ingin yang sebelah sana itu khusus anak yatim piatu, ya sebelah sana yang gading rumah, yayasan yatim piatu. Yang sebelah sini khusus untuk pengobatan, sebelah sini khusus untuk santri. Itu saya pengennya Kayak rumah pondok gitu di sini. Gitu. Tapi saya juga minta arahannya panjenengan lah nanti bagaimana yang terbaiknya lah. Gitu. Apakah yayasan yatim piatu itu di situ nanti diterima masyarakat atau tidak? Saya mengajukan izin. Kalau yayasan yatim piatu itu kan nggak ada jeleknya loh. Iya. Kebetulan itu kan tujuannya untuk sosial kemasyarakatan, nggak apa-apa. Tapi kalau apa panti asuhan atau apa itu kan nggak apa-apa gitu. Malah bagus itu. Makanya dalam event apapun pondok ini saya libatkan dengan apa, biar berbaur dengan masyarakat. Kayak kemarin minta bantuan untuk apa, tahlil di makom itu apa itu. Saya malah senang sekali kalau santri-santri bisa Dilibatkan. dilibatkan, entah itu membersihkan makam, bersihkan masjid, atau apapun kegiatan masyarakat, insya Allah bersih-bersih desa gitu. Pak Lurah di sini kerasnya cuma ada 2, protokol kesehatan. Cuma itu. Yang kedua, meminimalisasikan sebuah kerumunan. Siap. Jadi biar kesannya itu terorganisir dengan baik, manajemennya itu berjalan dengan baik di tengah pandemi seperti ini. Kalau kerumunannya banyak, nggak pakai masker, kita nggak tahu lah orang yang datang itu nanti seperti apa kondisinya. Tapi ketika semua sudah kita laksanakan, prokes sudah, kemudian untuk kerumunan kita juga bisa menghindari dan sebagainya, saya yakin nanti juga
bisa berjalan bagus. Ini beliau ini juga spiritual sejati ini. Diajak perang lawan Sadat. Saya dulu di Toreko. Toreko nggih. Iya. Itu Toreko apa panjenengan? Satoria. Satoria. Tapi beda jalur lah. Beda jalur. Iya, memang untuk menuju kepada Allah itu bisa berbagai macam cara kan. Guys, penting Ya. niat kepada Allah. Kita mengabdi lah. Kalau Insya jenengan Allah. mengabdi kepada masyarakat melalui apa? Melalui pengobatan. Kalau Siap. saya mengabdi kepada masyarakat melalui pemerintahan. Siap. Jadi, Insyaallah. kalau memang awal mencalonkan kemarin sebenarnya cuma simpel, ingin membawa sebuah perubahan bagi desa. Memang terasa sangat luar biasa sekali di desa. Perubahannya sangat-sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Karena memang ya mumpuni di bidang itu, gitu. Mumpuni di bidang Terus gini, ketatanegaraan. kita berusaha untuk merubah peradaban desa. Kalau di mana-mana orang mencalonkan itu harus melalui pembiayaan tinggi, terus nanti kos anggarannya juga tinggi, pengabdiannya hilang. Ini pasti akan mengembalikan Iya, itu tadi. Tapi kalau kita berangkatnya itu saya nggak menerima apa-apa, siap. kemudian saya tidak, ketika menjabat juga tidak menerima apapun, nanti akan terasa suatu saat nanti siapapun yang mau mencalonkan dibutuhkan sebuah pemahaman, keberanian, serta sosial kemasyarakatan yang bagus berbaur dengan masyarakat. Jadi tidak perlu harus berangkat dari orang yang kaya, punya uang yang banyak itu. Biar ini menjadi momentum awal bahwa pertempuran itu sebenarnya diawali dengan sebuah niat yang baik, kemudian dalam bekerja nanti juga kita lihat progresnya, outcome juga baik, nanti masyarakat bisa menerima, dan suatu saat nanti siapa menjadi kepala desa tidak perlu Iya. pakai modal-modal besar, yang penting dia memahami masyarakat itu sendiri. Kalau saya pribadi sih masyarakat biasa yang saya rasakan signifikan sekali itu perubahannya di pelayanan, terutama waktu pembelian tanah itu luar biasa sekali. Karena apa? Sama sekali tidak ngeluarin biaya untuk pembelian tanah. Kita sama sekali tidak ada biaya ke desa, itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu pelayanan pembuatan KTP dan lain sebagainya itu sangat cepat sekali. Padahal saya dulu itu kan juga lama kan begitu, sangat luar biasa. Lama waktu si anak siapa Zaid sama siapa itu. Ini sangat singkat sekali, Masya Allah. Terus selain itu juga ada apa namanya ya, penyelesaian di kayak tanah di samping ini dulu jalannya sama sekali nggak ada, di belakang saya ini tidak ada jalan. Jadi selain semuanya kita membeli tanah itu supaya nanti belakangnya tidak terjadi masalah, itu bagaimana itu diselesaikan dari awal, itu yang masa demi Allah saya itu di situ sangat luar biasanya. Jadi bagaimana supaya nanti ketika saya beli tanah di sini ini nanti nggak bentrok dengan ini, atau ini nggak ada jalan di sini, itu semuanya sudah diselesaikan dikeluarkan dari jalannya awal. dulu. Nah dari awalnya sudah selesaikan dulu. Dan aku pengen tanya nih ke Pak Lurah nih, ini kayak podcast saya ini. Panjenengan itu tidurnya jam berapa? Setiap hari saya lihat, kalau saya kan sering saya dari gua sana nih, apa dari Riyadhah di makamnya di Rudoyo itu, saya pasti kalau lihat malam itu beliau itu siang malam itu di balai desa. Terus tidurnya jam berapa itu? Terus ya. buat istrinya itu kapan? Nah, tidur lah, pasti tidur itu. Kenapa setiap hari panjenengan itu ya di itu ya, di balai desa ya? Iya, jadi Nggak gini loh. pulang? Ya, jarang pulang ya. Jadi gini. Nah, ini pengabdian yang luar biasa nih, saya baru tahu ini saya. Gini, ada sebuah retorika yang apa ya, simpel. Ketika di pusat pemerintahan itu senantiasa ada kegiatan, secara otomatis di sana itu aktivitas itu akan dilihat banyak orang pada umumnya, dan dilihat masyarakat desa-desa pada khususnya. Ketika di kantor desa dengan melibatkan kelembagaan di desa, tokoh, anak-anak muda, aktivitas terus, maka secara otomatis masyarakat itu untuk diam, dia akan segan. Minimal dia akan berusaha untuk kreatif, aktif di lingkungannya masing-masing. Kenapa? Bisa dikatakan, aduh, ini kantor desa seperti itu, aktifnya seperti itu dan sebagainya. Akhirnya ini menjadi sebuah virus positif bagi masyarakat desa. Ayo kita kreatif, ayo kita itu berinovasi. Karena apa? Di desa tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, tidak pernah apa gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jabatan kepala desa itu bukan jabatan yang bersifat apa ya, bisa dikatakan bukan jabatan
yang melekat pada pemerintahan daerah secara khusus kaitan dengan kepegawaiannya. Itu bukan pegawai negeri. Kepala desa itu merupakan pejabat publik. Nah, artinya ketika seseorang itu berani mencalonkan kepala desa atau dicalonkan menjadi kepala desa, maka ruh nafasnya itu adalah sebuah pengabdian. Nah, ibaratnya Allah itu diajak berjudi. Ya Allah, ini loh ikhlasan saya tuh mengabdi seperti ini. Misalnya ada pertanyaan, loh itu nanti dapat dari mana? Saya yakin ketika kita ikhlas mengabdi, Allah akan bukan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Ketika ada kesulitan dan sebagainya, itu akan terbuka pintu-pintu itu. Nah itu, jadi intinya pengabdian itu ukurannya nafas, bukan jam. Kalau pegawai pemerintah itu ada start jam masuk, jam berhenti. Tetapi kalau namanya mengabdi selagi orang itu masih bernafas, ya itulah menjadi prinsip saya seperti itu. Iya. Kalau sampean warga Rejowinangun, sampean coba datang ke balai desa jam berapapun, jam 1, jam 2 atau jam 3, beliau ada di balai desa. Sampean coba praktekkan sendiri. Saya sendiri ini kan sering nih pulang malam nih dari gua, atau saya riadah di makomnya di Lodaya sana. Saya lewat jam berapapun tak balai desa itu ada di sana itu. Saya tuh mikirnya tidurnya orang ini jam berapa gitu loh. Kalau malam kan pernah nih kejadian nih ya. Gimana? Kan ada orang datang ke sini nih. Orang itu datang ke sini bertamu begitu. Lah, karena sudah malam pulang, di jalan dicegat sama petugas itu sekarang tuh ada. Luar biasa banget di situ itu. Dicegat sampai orang mana yang bukan Rejowinangun itu bisa tahu loh. Ini bukan orang Rejowinangun, tapi dari Rejowinangun itu ngapain? Untung belum digebukin itu. Jadi masya Allah perubahan yang luar biasanya dari situ. Terus saya kan kemarin itu kan diundang di tempatnya Pak Jarot di Bintang 2 di Jakarta. Beliau itu juga yang dikerjakan di sore Rejowinangun sampai ke Jakarta itu tahu. Waktu di jalan di Pelangin itu jarang dilakukan dan warga-warga juga menerima dari situ itu. Terus panjenengan terus gimana pengobatannya ya? Kita ikuti aturan peraturan itu kan memang untuk kebaikan desa. Satu pintu. Nah itu kan suatu tindakan yang nekat, bilang kan gitu. Mana desa-desa lain yang berani melakukan itu? Tidak ada. Gitu sampai warga yang mau masuk semuanya harus lewat satu pintu kan begitu. Sana ditutup. Itu sampai ke Jakarta itu. Iya. Insya Allah. Dan memang ya Pak ya, ada Linmas itu memang khusus untuk desa gitu ya? Iya, Linmas itu satu malam 7 orang piket di kantor desa. Itu setiap malam Setiap malam untuk unit reaksi cepat. Nah ini hanya ada di Rejowinangun ya? Ya, jadi kalau ada orang bermasalah di malam hari kayak ya makanya contohnya itu ada orang sakit datang ke sini kan ya, udah bukan warga sini, memang dia itu mau pulang itu lo bisa tahu dicegat taruh di balai desa sana. Kalau enggak itu karena tanggapnya dari desa itu untuk menjaga itu sangat rupanya di situ tuh yang sangat luar biasa sekali insya Allah. Dan panjenengan itu berarti tidak pernah pulang ganti baju. Terus istrinya gimana? Enggak apa-apa, udah biasa. Nah ini satu hal lagi, saya sering ngomong sama santri-santri maupun pada keluarga saya sendiri, ketika hidup kita ini sudah diwakafkan untuk umat, maka hidup kita itu bukan milik kita lagi. Hidup kita juga bukan milik keluarga kita lagi. Jadi saya sering ngomong sama istri saya, maaf genduk ge amit kalau matur-matur. Karena memang ketika hidup ini sudah diwakafkan untuk umat, hidup kita bukan milik kita lagi, bukan milik keluarga lagi. Ya setiap waktu harus siap untuk umat kan gitu, sudah diwakafkan untuk umat kan. Itulah pengabdian di situ itu ruhnya. Yang muncul hasil dari pengabdian adalah masyarakat. Jadi kita jangan berbicara apa yang saya dapat dari desa, tapi sebenarnya apa yang desa dapat dari kepemimpinan kita. Keberadaan kita di desa ini, desa itu dapat apa? Yang namanya desa berarti kan masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin itu ada di situ, dia berharap apa yang dia dapat dalam desa itu, sampai kapanpun desa itu nggak akan maju. Tapi ketika seorang pemimpin itu mengatakan apa yang saya bisa berikan kepada desa, maka dia akan totalitas. Pengabdian tadi bukan nilai pada sisi harta dan sebagainya. Jadi ada pertanyaan seperti ini, seperti saya saat ini, tanah ganjaran, tanah bengkok saya nggak ambil, saya berikan kepada masyarakat dalam bentuk beras. Terus
untuk gaji memang saya ambil 3.600.000 sebulan buat beli rokok habis. Belum buat beli emas lagi. belum di emas, belum lagi kalau ada orang yang sakit butuh pertolongan, belum ada lagi Orang meninggal pasti orang ngeluarin. meninggal, iya. Ada orang banyak bertanya, terus itu dari mana Pak Lurah? Saya cuma simpel, Allah dan Allah. Awal Allah, tengah Allah, akhir Allah. Jadi ketika kita ikhlas billah itu kita mainkan Allah, kita membuka pintu-pintu yang lain. Selagi tangan itu mau kita kepalkan dan kita hantamkan keluar, jadi secara otomatis isi Allah itu akan keluar. Banyak yang cerita seperti itu, tapi ya bagi saya alhamdulillah sampai sejauh ini saya tidak merasa bahwa itu sebuah beban, tidak. Memang kalau semuanya dilakukan dengan ikhlas itu insya Allah semuanya terasa senang. Itu yang disampaikan. Makanya saya ngobrol sama Pak Arwi itu tuh kadang-kadang kasihan dengan Pak Lurah. Kenapa? Dia setiap malam tidur di balai desa. Bu sampai datang ke balai desa berapa aja Pak Lurah ada di sana. Kasihan. Kadang masyarakat siang dia kerja, bisanya cuma malam. Di jam berapapun ada gitu loh di balai desa itu. Ini kalau di dalam ilmu pesantren ini dinamakan dengan ilmu kabumian gitu. Jadi apa yang kita inginkan itu yang kita berikan, nanti kita pasti akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi berikanlah apa yang kamu inginkan, nanti kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu harapkan gitu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, tidak perlu mengharapkan sesuatu, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Kita pengen jagung satu karung nih, kita cuma punya sedikit, ya itu yang dibuang di tanah, ditanam, nanti tumbuh lebih banyak lagi. Karena Allah bisa menumbuhkan 1000 kali lebih banyak daripada yang kita berikan itu. Luar biasa. Sederhananya tuh begini, keikhlasan yang kita munculkan itu nanti akan tumbuh dalam bentuk apa? Banyak sekali. Seperti kita punya keluarga, kita punya anak, dan dambaan seorang ayah kepada anak-anaknya itu muncul. Dijadilah anak-anak itu oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Amin. Terjamin segala kebutuhan, segala kebaikan, segala milik Allah itu akan tercurah ke sana. Jadi kalau kita bicara hierarkinya sebuah kepuasan, puas kita sebagai orang tua itu berikhtiar dalam bentuk apapun, yang nampak adalah sebuah keberhasilan bagaimana kita melihat seorang anak-anak kita itu menjadi sebuah anak-anak yang memang benar-benar kita banggakan, jadi anak yang soleh-soleh. Itu cuma berharapnya di situ. Nah, kemudian kepuasan yang kedua, nanti karena kita bergaul dengan masyarakat, secara otomatis nanti masyarakat bisa menerima nilai poin positifnya. Nah, tetapi ya yang namanya seorang pemimpin dan masyarakat itu juga majemuk, banyak sekali latar belakang pendidikan, latar belakang keilmuannya, latar belakang sosial kemasyarakatannya. Mereka itu kadang melihat juga dari sudut-sudut pandang yang beda-beda. Oh, Pak Kades nggak pernah pulang, sangat seneng nek gawe seragam. Gimana jadi Pak Lurah? Gitu. Iya. Seperti itu. Oh, Pak Kades nggak pulang, mungkin di rumah ada masalah. Iya, karena memang setiap orang itu memandang sesuai dengan pandangannya, dengan pikirannya masing-masing, sudut pandang masing-masing. Kalau sudut pandangnya itu sebuah pengabdian, nggak nyampe ke situ. Tapi ya kembali lagi lah, masyarakat itu majemuk sekali. Itu ya fenomena hidup bermasyarakat itu seperti itu. Sebaik apapun kita melangkah, tapi kalau sudut pandang mereka itu melihatnya dari sudut pandang yang beda, kita nggak akan ada benarnya. Jadi memberikan pemahaman kepada orang yang benci kepada kita, sebaik-baik apapun akan tetap nampak sebuah kesalahan. Siap, benar banget. Tapi sebaik-baik apa kesalahan kita, sebaik-baik apa kesalahannya itu, bagi orang yang suka sama kita, ya panggang benar. Gitu. Iya, seperti kata Sayyidina Ali ini, kita tidak perlu menjelaskan tentang siapa diri kita, karena kalau orang suka juga nggak butuh penjelasan dari kita, orang benci juga nggak butuh itu gitu. Nggak butuh itu, mereka nggak membutuhkan. Kasih fasilitas baik ya tetap salah kita. Yang penting kita lakukan yang terbaik saja yang bisa kita lakukan saja. Yang penting intinya ya
bagaimana menurut pandangan yang maha memandang, yaitu Allah sajalah. Nah Ya ini Allah yang ya terus ini nanti ke depan jauh, ketika suatu saat nanti kita akan marah Allah, kita sudah menjadi sebuah bagian dari kehidupan ini untuk kembali ke Allah, maka cerita kisah ketika kita ada di sini nanti akan membuka sebuah cakrawala pemikiran bagi banyak orang. Oh ternyata itu dulu seperti ini loh, tujuannya untuk ini. Jadi dikenallah kita untuk sebuah kebaikan, walaupun kita punya sisi kelemahan juga. Siap. Gitu. Tapi yang terpenting kita sudah berikhtiar bagus, punya niatan bagus, dengan harapan nanti ke depan nampak tumbuh juga sebuah kebagusan kepada orang lain. Siap. Itu Insyaallah. Pokok yang penting urip bisa bermanfaat untuk orang lain itu saja. Kalau hanya jadi orang baik duduk di kamar baik kan itu. Tapi yang lebih penting itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Itu yang paling utama. sama seperti itu. Ilmu itu kalau tidak diimbangi dengan rasa takut, itu akan menjadi petaka pada diri kita. Maksudnya begini, ketika kita memahami akan sesuatu hal, dan sesuatu hal itu bisa dinyatakan kita itu mampu, tetapi kita rasa percaya dirinya tinggi dan rasa takut kita tidak punya, maka kemampuan pemahaman isoning awet nanti akan membunuh diri kita sendiri. Kenapa? Kita nggak punya rambu-rambunya. Sama juga dengan seorang pemimpin, ketika dia itu memahami dirinya saja itu bisa dikatakan, wah saya itu paling bisa. Ini otomatis dalam tata kelola kepemimpinannya itu akan membuat sebuah bundel-bundel politik, bundel-bundel kebijakan yang di situ akan tidak membawa sebuah kebaikan, malah keburukan. Saya belajar. Dengan tidak kita tidur, ibarat kita burung itu kita terbang tinggi di atas ini seperti burung langit. Wacana, cakrawala, penglihatan kita kan luas karena kita terbangnya tinggi kan. Dengan begitu kita jadi tahu, jadi peka, jadi mengerti, jadi bang. Oh, di saat wargaku tidur seperti inilah. Di saat mereka tidur, aku masih keliling, melihat, memastikan kondisi mereka baik dan tidak. Nah, gitu. Karena kita mindset kita di atas. Tapi kalau mindset kita seperti burung-burung empret, lari ke pohon ini, jadinya hanya cuma tahu tetangga sekitar kanan kiri, tetapi tidak wacana luas. Gitu. Semakin kita tidak, ya tidur pasti, tapi bahasanya ngono nek melek oke, terus melek nggo sesuatu hal yang bermanfaat, nanti munculnya pasti sebuah manfaatan pula. Ngandel hati, syukur, yang terakhir tadi kepekaan tadi. Bengi enek wargane dhisik kerja. Di saat kita sudah terlelap tidur, masih ada warga kita yang bekerja tertatih-tatih dan sebagainya. Kita tidak tahu, tidak mengerti apa yang beliau itu rasanya. Tapi ya itu tadi lah, tergantung kita menandang dari sudut mana. Inilah pentingnya seorang pemimpin, cara nyerateni memahami masyarakatnya, yang paling penting seperti itu. Dan kepala desa itu unik loh. Kepala desa itu adalah seorang pemimpin yang langsung benturan dengan masyarakat. Nah, bupati dia memimpin kabupaten luas. Ini saya punya kisah ini. Ini kalau semuanya pas panjenengan semuanya ini mohon maaf, mungkin sedang tidur atau apa, mungkin padepokan ini sudah roboh. Kenapa? Karena saya sendiri sering keluar daerah kan, sering saya ke itu. Pernah kejadian itu saya seperti itu. Di sini itu ada orang datang, tiba-tiba itu ngamuk gitu, terus mau berbuat arogan lah begitu, anarkis gitu, mau merusak padepokan begitu. Nah, ketika itu saya tidak ada di rumah, saya keluar. Nah, inilah pemahaman bagaimana cara menyelesaikan konflik ini yang paling penting dari situ itu. Nah, ketika sedang ramai itu, saya kan nggak ada di rumah, saya keluar. Nah, itu alhamdulillah Pak Lurah itu sedang
sedang ada gitu loh, memang selalu berada di situ. Nah ketika itu langsung datang pada Padepokan ini, ketika ada masyarakat di sini nih langsung dibagi nih, sampean warga Rejo Winangun yang sebelah lor kelor, warga Rejo Winangun yang etan ngetan kan gitu, akhirnya ngumpul lah di satu, tinggallah sisa beberapa orang di sini. Nah orang ini ternyata bukan orang Rejo Winangun, orang ini orang luar dari Rejo Winangun yang mengaku Rejo Winangun, dan itu pastinya orang mabuk gitu. Nah orang-orang inilah ternyata yang mau menghancurkan Padepokan. Ceritanya sama mana? Saya orang Rejo Winangun. Pak Lurah ini paham kan? Ini bukan orang Rejo Winangun nih. Langsung selesai. Gibeng jedak, wah ngalah-ngalahin saya ini. Kalau saya cuma cara jauh nih saya. Kalau beliau langsung dijedar gitu. Langsung selesai. Ternyata memang bukan orang Rejo Winangun, orang luar yang ingin membuat onar di Rejo Winangun. Nah inilah orang-orang yang cepat terus tanggap cara menyelesaikan konflik ini loh, yang yang sangat sulit itu di situ gitu. Mungkin saya sendiri juga nggak memahami tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik hal semacam ini gitu. Tapi alhamdulillah kan gitu. Yang salah satunya yang beliau katakan tadi itu, jarangnya tidur itu berguna untuk masyarakat. Seperti Lagus. Iya, itu belum tentu loh semua orang mampu menyelesaikan itu kan gitu. Kalau nggak paham sendiri tentang bagaimana menyelesaikan konflik itu nggak semuanya paham tentang itu. Iya, jadi masalah masyarakat. Nah itu kalau nggak diselesaikan pertumpahan darah. Iya, banyak itu dari preman-preman luar daerah itu. Preman luar daerah. Nah itu banyak sekali yang sangat memberikan apresiasi kan begitu, nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan begitu. Ini penting nggih. Itulah pentingnya sebuah komunikasi. Memang kalau ingin batin kita itu, moto batinnya itu kuat, memang dohirnya itu harus lemah kan gitu. Cara melemahkannya gimana ya, dikurangin tidurnya kan gitu, dikurangin makannya. Nah, banyak meditasi kan? Itu baru itu, masya Allah. Banyak meditasi. Ini lagi nyantai panjenengan? Enggak sebenarnya, cuma tadi sama Pak Sidik. Sebenarnya saya janjian sama Bu EH itu mau kesini itu sore jam 3, tapi jam 3 masih ramai di kantor, di pelayanan masyarakat sampai jam 5 tadi. Terus saya bilang sama Pak Sidik, habis Isya Pak Lurah, oh ya udah 6:30 lah ke sana. Jadi kabar kalau sini sudah agak sepi dari sini. Karena kita usahakan memang kita batasi sekarang ini untuk penerimaan pasien maupun saudara yang bersilaturahmi, kita batasi. Selain untuk tempat duduknya juga supaya berjarak, selain itu juga kita usahakan untuk ketika maghrib ini semuanya sudah selesai. Kalau memang belum selesai, kita lanjutkan untuk besok. Kalau malam riskan, karena apa? Siapa yang datang dengan kepentingan apa kita nggak tahu. Kecuali kalau lokasi pengobatan itu memang benar-benar tertutup di dalam gitu kan. Jadi one gate, satu pintu mau masuk dan keluar itu beda. Kalau di sini kan jalan raya, nggak bisa. Jadi mungkin ada orang sekedar numpang lewat atau apa. Dan begitu potensi masalah kerawanan kalau malam banyak. Belum lagi mungkin ada potensi orang yang ngaku-ngaku mau berobat tetapi ternyata punya niat jelek kan gitu. Itu makanya saya tadi bilang kalau memang di situ buat aplikasi pendaftaran online di situ, mungkin orang luar daerah, orang luar negeri bisa masuk ke situ. Dengan begitu ketika kita jadwalkan hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, dan mereka akan datang di sini sudah nomor antriannya. Dan kalau perlu di sini kayak dibuat mata-mata antrian di loketnya, etiketing gitu kan. 1, 2, 3 gitu kan. Jadi terinput datanya. Jadi nomor 1 itu siapa? Oh si A, alamatnya ini, nomor HP-nya ini, dengan kondisi kesehatan seperti ini. Itu langsung gitu. Nah, dengan begitu, karena jenengan latar belakang adalah pengobatan, jenengan jadi tahu database-nya. Oh yang datang ke saya ini kebanyakan sakit ini loh, orang ini. Misalkan di situ ada banyak orang Sidoarjo yang masuk pada bulan ini sekitar 4 atau 5 orang. Nah, jadi kita jadi tahu, oh di Sidoarjo itu ternyata banyak orang yang sakit seperti ini. Oh Tulungagung itu seperti ini, oh Makassar itu seperti ini.
oh Jakarta itu orangnya seperti ini, mentalnya banyak yang kena karena keras kehidupannya. Oh daerah pegunungan sana itu seperti ini, banyak orang-orang yang kena karena sakit psikologinya. Jadi begitu jenengan nanti akan lebih mudah memetakan, oh ini orang sana, masalahnya memang ini. Nah, itu yang kedua, nanti dengan adanya database itu kita tahu dia datang ke sini, kalaupun ada permasalahan di daerahnya sana, oh kesini itu dengan tujuan seperti ini, maksud tujuannya seperti ini ya. Kita bisa melacak di mana dia itu berada. Itu terpenting itu. Jadi memperbaharui, menyempurnakan dan menyesuaikan manajemen itu seiring perkembangan zaman. Sudah tidak zamannya lagi kita manual. Harus melalui digitalisasi. Support nanti. Termasuk kayak di YouTube itu kan sebenarnya sebagai media publikasi juga, entertain juga. Jadi memahamkan masyarakat itu melalui media visual bentuk video. Sama dengan jenengan. Buat profil lah, profil Padepokan ini seperti apa. Dengan profilnya itu ada di situ. Orang mau ke sini lihat dulu profilnya. Oh, profilnya Gus Udin itu ini loh. Begini loh. Jadi sebelum mereka datang ke sini, mereka sudah punya gambaran. Oh, Padepokan di sana itu pengobatannya di bidang ini. Mungkin di situ ada testimoni atau apa gitu kan. Jadi memang dikelola secara profesional. Biar nanti ketika ada sebuah permasalahan nanti untuk menyelesaikannya mudah. Dan di sini itu memang sejatinya itu ya hanya mendoakan saja kan. Itu kita tidak bisa menyembuhkan. Saya sendiri ya sering sakit kan. Intinya hanya mendoakan saja kan begitu. Doakan saudara-saudara kita itu saja. Ya, bisanya bismillah ya pakai bismillah gitu. Iya. Itulah yang terpenting di situ. Siap. Jadi dibuat sebaik mungkin dan sebenar mungkin dengan mengikuti sebuah perkembangan saat ini. Kalau zamannya COVID berarti kita ikuti aturan sebagaimana mestinya aturan dalam protokolnya COVID. Nanti kalau sudah mulai normal semuanya, baru nanti memakai aturan yang memang sebagaimana mestinya pada umumnya. Ini beliau ini punya teknik yang mantap ini. Aja buat tarung sama Dukuh Santet ini. Mesti mantap. Wong desa. Tapi panjenengan ini dulu sebelum menjadi kepala desa ini sempat berdakwah, sempat mengabdi teng pundi mawon iki, Pak? Kalau dulu waktu saya itu habis di organisasi. Di organisasi. Sejak dulu. Mulai organisasi pemberdayaan masyarakat, organisasi yang bergerak di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kayak pelaksanaan pemilu, terus pendampingan orang-orang yang nggak mampu. Jadi memang dari masih muda, iya, bidang sosial ya. Jadi waktu habis di situ. Bahkan dulu waktu saya nikah, saya itu punya kebiasaan 5. Yang satu merokok, 2 jalan-jalan, yang ketiga itu ke tempat-tempat yang membuat saya itu senang dalam hal positif seperti warung apa gitu. Terus naik gunung, siap, main ke kuburan gitu ya. Suka beriadah dia ini ya. Saya main ke makom-makom, naik gunung. Saya Sindoro, Selamat, Sumbing selesai dulu. Lawu sering. Lawu juga nggih. Berarti kenapa nggak mampir teng pondok kula nih? Itu nggak tahu lah. Di Candi Cetol dan di apa. Saya senang ke sana itu, tempat-tempat tinggi itu cuma ingin merasakan sebenarnya di kesunyian itu seperti apa hati kita. Tafakur nggih. Main ke sana sampai waktu sebelum menikah yaitu kalau untuk masyarakat umum keluarga saya tadi saya kalahkan. Saya ngomong gitu sama istri. Nah, kalau mau ayo kita nikah, kalau enggak yo saya tak nyari yang lain. Tanding sih. Dari situ akhirnya ya dapatlah istri orang sini. Istri saya orang Sumatera Barat.
Bukan orang sini ya? Bukan. Sama kayak saya ya. Saya bukan orang sini, orang Sumatera Barat. Di sana pun waktu itu saya ke sana nyari Mursyid Sotoriyah di daerah Padang Pariaman, dekatnya makom Syekh Burhanuddin. Itu saya numpang tidur di rumah neneknya di daerah Pariaman. Lalu nikah, bawa pulang ke sini. Dan harapan setelah menikah mungkin selesailah perjalanan itu. Ternyata setelah menikah malah lebih tambah. sesekali naik gunung, sesekali ke makom. Kalau ke makom tidak bisa hilang. Di mana saya berkunjung di suatu tempat itu, saya cari dulu. Di sini makomnya paling tua di mana? Makom para ulia di mana? Makom para syuhada di mana? Di sini. Makomnya orang-orang yang berpengaruh di sini dalam hal syiar agama di mana? Saya datangi. Kebiasaan sejak sebelum nikah dulu, masih muda. Gitu. Akhirnya ya itulah, kemana-mana senang, kemana-mana indah, karena ada sesuatu hal yang seolah-olah saya datang ke situ itu mencari sesuatu hal yang nggak orang banyak tahu dan nggak banyak orang cari. Kayak kunjungan kerja kemana, datang misalkan acara sore gitu, pagi saya keliling cari makam, izin makam di sini mana yang paling tua, mana ya gitu. Main kemana di jalan kok ada makam, tulisan makam apa gitu, mampir ke sana. Iya. Walaupun sebentar mampir. Karena memang salah satu obat hati itu ya mendekat kepada orang yang soleh kan begitu. Apalagi yang sudah wafat ini insya Allah malah kewaliannya lebih masyhur lagi insya Allah. Yang kedua tentunya supaya kita lebih ingat mati kan gitu insya Allah. Nanti beliau kita ajak aja makom ya. Seneng ya saya kalau paling suka saya, apalagi naik gunung paling suka. Saya dulu pernah di Takeran, Magetan. Dekat pondok saya itu. Iya, dekat. Di sana itu dulu saya nyari buku, namanya buku Sambang Dalan. Buku itu dulu dibawa oleh namanya Abi Kadar. Ingin tahu kok buku itu kok asik gitu, ceritanya asik. Penasaran apa buku Sambang Dalan. Saya nyarilah nyampe sana. Takeran itu ya, waktu itu perjalanan kemana-mana, masih muda, nggak mikir apa-apa, penting punya bisa buat makan sama minum. Sama dulu kan masih ada itu kita mobil kan, naik bus, naik angkutan sampai kalau nggak punya uang jalan kaki supaya tercapai. Cuma nyari makam itu masa lalu, sekarang udah nggak lagi. Sekarang yang dicari adalah masyarakat yang menderita ya. Siap. Insya Allah. Mohon bimbingannya lah untuk sini nih. Apa yang harus diperbaiki kan gitu. Ya salinglah memberikan masukan saran. Pemerintah desa pun ketika saya memimpin ini bersifat terbuka dalam hal apa, mana yang kurang pas kaitan dengan layanan publik, mana yang kurang pas kaitan dengan sosial kemasyarakatan. Warga berhak dan boleh untuk menyampaikan suara-suara itu untuk membangun desa dengan dasar bukan suka tidak suka. Kalau suka tidak suka itu waduh, bukan masalah aturan lagi, kalau masalah individu nggak boleh. Makanya saya itu punya sebuah kebiasaan yang unik. Kalau ada orang ngomong banter, ngomong keras kaitan dengan pemerintah desa, saya datangi. Kamu nggak suka sama saya selaku kepala desa, apa kamu nggak suka karena saya Bagas? Kalau kamu nggak suka sama saya sebagai kepala desa, supaya desa ini baik menurut kamu, apa solusinya? Siap.
Kalau kamu nggak suka karena saya sebagai Bagas, nah, salah saya di mana, saya minta maaf, beri masukan saran supaya saya berevaluasi gitu. Jadi itu, lek ngono gak kena, jak gelut ae kan. Berarti itu sudah nyari keributan kan gitu toh. Itu. Ya pernah teman kesana akhirnya. Ya gitu. Nah, kalau sudah dijelaskan secara akidah, dijelaskan secara bagaimana bentuk silaturahim, tali silaturahim yang baik sudah nggak bisa, berarti kan itu sudah persoalan yang bersifat beda lagi. Nah, udah gitu. Karena antara suka yang tidak suka itu pasti ada, pasti ada. Cuma dasarnya suka tidak suka itu apa kan gitu loh. Itu yang kita cari. Karena kita kan sifatnya belajar dengan merendah loh. Siap. Tuh, benar banget sih. Dapat pelajaran baru ini. Iya. Selagi nafas masih ada kita tuh intinya cuma belajar. Kalau pemimpin tuh mengabdi. Cuma itu. Nanti kalau sudah nggak jadi kepala desa lagi, nah, baru jadi masyarakat yang baik, masyarakat yang bisa mendukung pemerintahan, sesekali memberikan sebuah masukan saran, meluruskan sesuatu hal yang kurang pas, mendukung biar anak-anak muda itu yang melanjutkan perjuangan. Estafet diberikan kepada anak-anak itu. Iya. Panjenengan ini umur pinten nih, Kak? 43, saya sudah tua. 43. Si muda lah. 43 itu terus oke. Sudah tua. Kalau 36, 37, 38 itu masih muda. Ayo anak-anak muda, nggak usah ragu, nggak usah takut untuk maju ke depan. Nggak harus yang tua-tua terus, yang muda juga harus maju. Yang muda itu harus mempersiapkan dirinya secara mentalitas, secara akhlaknya, secara pengetahuan ilmunya untuk menyambut tongkat estafet dari yang tua itu, biar nanti itu benar-benar siap kan gitu. Iya. Matur suwun saderenge. Nggih, sami-sami. Dengan arahan yang panjenengan arahkan ke kami di sini, depannya nanti bisa lebih baik lagi, lebih harmonis lagi dengan masyarakat sekitar. Iya. Nanti kalau bisa santri-santri dilibatkan lah dalam kegiatan masyarakat, entah itu bersih desa ataupun kerja bakti kegiatan yang gitu. lainnya. Saya ingin disambungkan itu supaya tidak ada sekat lah antara pendatang santri maupun masyarakat kita. Karena memang yang kita harapkan ini ya, santri selalu saya bilang yang pertama itu ya menghilangkan keakuan, itulah Upanisa itu, supaya apapun yang bisa dilakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat lah, itu insya Allah. Iya. Saling memberikan Siap. masukan. Insya Allah. Oke, siapkan matur suwun teman-teman jenengan. Muga sedaya ini sambung silaturahmi. Dan selamat sesungguhnya wala syuhita amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.